Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas 5 dosa yang sering dilakukan dengan entengnya karena menyepelekannya. 1. Beribadah karena ingin dilihat orang. Melakukan ibadah hanya karena ingin dilihat orang lain merupakan sikap riya. Pada riya termasuk dalam syirik kecil karena menyekutukan Allah dalam niat. Termasuk di dalamnya ialah memperbagus sholat karena dilihat orang, mengharap pujian akan amalan yang dilakukannya, serta sikap sum'ah, yakni ingin amalannya didengar dan diberitakan banyak orang. Meluruskan niat saat beribadah memang cukup sulit, apalagi di era digital saat ini, di mana setiap orang dapat memposting segala aktivitasnya di media sosial. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, "Barang siapa melakukan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, niscaya aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya." 2. Tiara, yakni meramal nasib buruk karena melihat burung atau hewan tertentu. Hal ini banyak terjadi di tengah masyarakat dan seakan menjadi keyakinan turun-temurun. Sebagai contoh, meyakini bahwa mendengar suara burung gagak sebagai petanda kematian, melamar rezeki dari tokek, menghitung tanggal sial, dan sebagainya. Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa yang kepercayaan tiaranya mengurungkan hajat yang hendak dilakukannya, maka ia telah berlaku syirik. Mereka, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kafarat tebusan darinya jika melakukannya?" Beliau bersabda, "Hendaklah." Salah seorang dari mereka mengatakan, "Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Tiada kesialan kecuali kesialan dari Engkau. Dan tidak ada sembahan yang hak selain Engkau." 3. Tidak tumanina saat sholat. Inilah dosa yang sering dilakukan, bahkan menjadi kebiasaan sebagian besar muslimin, yakni tidak tumanina atau tidak menyempurnakan gerakan saat sholat. Padahal para ulama sepakat memberi batas minimal lama yang diperlukan setiap gerakan sholat. Namun, tak sedikit muslimin yang mengerjakan sholat dengan tidak meluruskan punggung saat ruku atau sujud, tidak tegak berdiri lurus saat tidak, sujud seperti burung tengah mematuk, dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, "Jahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya." Mereka sahabat bertanya, "Bagaimana ia mencuri dalam sholatnya?" Beliau menjawab, "Ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." 4. Berjabat tangan dengan non-muhrim. Saat ini, berjabat tangan antara pria dan wanita non-muhrim menjadi hal lumrah dan tak dianggap sebagai dosa. Kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang dianggap biasa oleh muslimin tanah air. Seorang yang ingin berakhlak islami dengan enggan menjabat tangan non-muhrim justru dianggap ekstrim, tak bisa bersosial, dan julukan lainnya. Padahal Rasulullah jelas mengabarkan bahwa sungguh ditusuk kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Rasulullah pun tak pernah menjabat tangan wanita non-muhrim panjang hidup beliau. Tentu, tak ada manusia di bumi ini yang hatinya lebih bersih dari Rasulullah. 5. Gibah. Menggunjing atau gibah seakan tak bisa lepas saat teman atau kerabat saling bertemu, acara kumpul, bahkan menjadi program televisi dengan berbagai jenisnya. Muslimin biasanya melakukan gibah, meski dosa gibah sangat jelas digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik dengannya." Nabi Muhammad juga bersabda, "Barang siapa menolak gibah atas kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan menolak api neraka dari wajahnya." Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian apakah gibah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulullah yang mengetahui." Beliau lalu bersabda, yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya. Seorang lalu bertanya, "Bagaimana jika apa yang kukatakan itu memang terdapat pada saudaraku?" Rasulullah menjawab, "Jika yang kamu katakan terdapat pada saudaramu, maka engkau telah mengujinya. Dan jika yang kamu katakan itu tidak terdapat padanya, maka engkau telah berdosa padanya." Dari hadis ini diketahui bahwa gibah bukanlah sekedar gosip, berkata sesuatu tentang orang lain pun termasuk gibah, meski yang dibicarakan benar adanya. Demikianlah 5 dari sekian dosa yang sering dianggap sepele dan menjadi kebiasaan yang sering dilakukan dalam keseharian. Sebagai seorang muslim, tentu dosa-dosa tersebut hendaklah dihindari dan ubahlah kebiasaan diri yang tidak mencerminkan akhlak Islami. Dan itulah tadi 5 dosa besar yang dianggap sepele. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah seorang muslim meminum bir 0% alkohol? Hati-hati, inilah orang yang rajin sholat tetapi sia-sia. 7 hewan yang muncul dalam Al-Quran dengan masing-masing sejarahnya. Inilah 10 fakta mengejutkan Islam di Rusia. Keistimewaan 21 binatang yang disebut dalam Al-Quran.